Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya kita hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu dan pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai implementasi Pancasila dari masa ke masa. Halo peserta didik semuanya, kita memasuki bagian penjelasan materi. Materi yang akan kita bahas yakni mengenai mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Ibu harap kalian semua masih semangat ya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, seperti biasa, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, setelah menyimak materi yang dijelaskan guru melalui media digital, peserta didik diharapkan dapat memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik diharapkan dapat menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok. Oke, masuk ke materi. Bagaimana implementasi dari Pancasila? Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Maka Pancasila perlu menjadi pondasi dalam setiap kehidupan bernegara kita, agar kedaulatan dan kesatuan bangsa kita tetap terjaga. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berketuhanan di mana kita wajib beragama dan memiliki kepercayaan. Sebagai warga negara, kita harus beragama, memiliki kepercayaan dan bertakwa, serta menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan yang kita anut. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui dan terdapat banyak kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Heterogenitas tersebut terdampak pada mudahnya ketersinggungan dengan alasan perbedaan. Maka dari itu, perlu dibangun hubungan baik antar pemeluk agama dan kepercayaan. Perlu adanya toleransi dan semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kita beralih ke sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, kita perlu bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, anak-anak. Dalam bersosialisasi, Pancasila mengamanatkan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa dan mengesampingkan perbedaan untuk kemudian tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Saling membantu, menasihati tanpa memandang latar belakang orang lain merupakan salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan Pancasila sila kedua. Kemudian, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan nilai gotong royongnya yang sangat kental dan kuat di berbagai lapisan masyarakat. Memiliki kecintaan terhadap negara juga merupakan salah satu langkah kecil untuk menjaga persatuan bangsa ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan hal kecil seperti patuh terhadap peraturan sekolah, mengikuti kerja bakti di desa maupun di sekolah, serta tetap menjaga pertemanan dan tidak membedakan teman yang berbeda ras, budaya, atau latar belakang lain dari orang-orang di sekeliling kita. Memasuki sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada tayangan ini, kita telah menyaksikan dua gambar. Silakan anak-anak perhatikan. Gambar pelaksanaan pemilihan umum dan musyawarah desa. Hal tersebut masih menjadi budaya yang belum terlepas di negara kita. Pemilihan umum masih menjadi budaya demokrasi yang masih bertahan. Begitupun dengan musyawarah desa. Hal ini merupakan implementasi dari sila keempat. Lantas, bagaimana dengan implementasinya di sekolah? Pemilihan ketua OSIS juga merupakan salah satu implementasi sila keempat di Indonesia. Kemudian saat memilih ketua kelas, warga kelas melakukan musyawarah ataupun memilih ketua kelas tersebut dengan sistem voting. Itu juga merupakan salah satu wujud dari implementasi sila keempat. Sila yang kelima,
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai manusia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Begitupun kita sebagai siswa ataupun mahasiswa juga memiliki hak dan kewajiban. Dalam mengimplementasikan sila kelima, kita perlu mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban yang kita miliki. Selain memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, kita juga perlu keseimbangan, menjaga keseimbangan antara keduanya. Contoh implementasinya yakni sebagai siswa, kita memiliki hak untuk belajar di sekolah, dan kita juga memiliki kewajiban untuk tetap patuh akan aturan sekolah. Dengan hal itu, sila kelima terjalan dengan baik. Baik, itulah tadi materi terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari materi implementasi Pancasila dari masa ke masa. Semoga anak-anak bisa mengerti dan dapat dipahami dengan sangat baik. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.